Hari ini saya ingin berbicara tentang menggapai masa depan yang cerah. Untuk itu kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan. Berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Firman ini disampaikan kepada bangsa Israel yang mengalami pembuangan. Dengan kata lain, pada saat itu keadaan bangsa Israel sedang dalam masa-masa yang sangat sukar dan sulit. Bayangkan mereka hidup sebagai orang-orang pembuangan. Tetapi yang luar biasa adalah firman Tuhan ini diberikan menjadi janji, menjadi pegangan khusus bagi mereka. Ada dua cara untuk kita menggapai masa depan yang cerah. Yang pertama, kita harus tetap berusaha. Ketika bangsa Israel mendapatkan janji Allah untuk memperoleh tanah perjanjian, mereka masih harus berperang. Janji Allah diberikan bagi kita dan kita pun harus aktif menggapai janji itu. Ketika bangsa Israel merebut tanah perjanjian, ada peperangan demi peperangan yang mereka harus lakukan. Ada tenaga, ada pikiran, ada usaha yang harus mereka perbuat, yang harus mereka wujudkan, sehingga akhirnya tanah perjanjian menjadi milik mereka. Demikian juga janji firman Tuhan ini, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan janjikan bagi saudara dan saya, tetapi kita tidak bisa pasif, kita tidak bisa berdiam diri. Tidak boleh saudara, kita harus bergerak, kita harus bekerja, kita harus berusaha. Jika engkau adalah mahasiswa, engkau harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jika engkau adalah seorang pebisnis, engkau harus terus mengembangkan potensimu. Engkau harus berpikir cara-cara yang baru, engkau harus meminta hikmat, engkau harus terus berusaha. Ingatkah saudara dengan wanita yang sakit pendarahan? Ketika dia melihat Yesus, Alkitab mencatat dia berusaha dengan kekuatannya yang tersisa, dengan semangatnya dia berusaha untuk menggapai jubah Yesus. Dan apa yang terjadi? Janji Tuhan digenapi. Wanita ini mengalami kesembuhan. Demikian juga Sakeus. Sakeus diberkati, Sakeus mengalami keselamatan karena dia berusaha memanjat pohon. Dia meletakkan semua keegoisannya. Padahal Sakeus adalah pejabat, seorang kaya raya, tetapi dia berusaha naik ke pohon untuk melihat Yesus. Tetap berusaha, jangan pernah menyerah. Hal yang kedua adalah kita harus tetap terhubung dengan pribadi yang memberikan janji itu kepada saudara dan saya. Dia Tuhan yang memberikan janji masa depan yang cerah bagi engkau, bagi anak-anakmu, bagi cucumu, bagi keturunanmu, bagi kita semua. Untuk itu, kita harus tetap terkonek. Alkitab katakan bahwa kita harus terus terhubung dengan pokok anggur yang benar. Demikian firman Tuhan. Dua hal untuk menggapai janji Tuhan. Yang pertama, jangan pernah menyerah, tetap berusaha, bekerja, mencari hikmat dari Tuhan. Dan yang kedua, stay connected, tetap terhubung dengan pribadi yang memberi janji itu. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk janji firman-Mu
Tuhan, tolong kami untuk kami tidak berhenti berusaha, karena kami percaya dalam usaha kami Allah akan bekerja menggenapi janjinya. Dan berikutnya Tuhan, tolong kami supaya kami terus ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Yesus, mari masuk dalam hati kami, jadilah juru selamat pribadi kami. Biarlah kami mengalami janji-janji-Mu di hari ini. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom.